Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Pujastuti. Nama saya Nadira Wiaswarman. Nama saya Iksan Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang membahas tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Mari kita mulai pembahasannya. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi komit standar akuntansi pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam penyelesaian standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Tujuan dari kerangka ini adalah sebagai acuan bagi 1. Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua itu penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga itu pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai standar atau tidak. Dan yang terakhir adalah para pengguna laporan keuangan belum memfaksirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standarnya. Selanjutnya itu ada ciri-ciri lingkungan akuntansi pemerintah. Adapun ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang belum dipertimbangkan dalam penetapan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah ada 2 ciri, yaitu ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan, yaitu 1. Bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua itu sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga itu adanya pengaruh proses politik. Dan terakhir adalah hubungan antar pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Yang kedua itu ciri keuangan pemerintah, yaitu seperti anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendali. Yang kedua itu investasi aset tidak langsung menaik pendapatan dan kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Yang terakhir adalah penyusutan nilai aset karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang terakhir itu adalah entitas pelaporan dan peran pelaporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan merupakan suatu unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyatakan pelaporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga dalam lingkungan pemerintah pusat. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam suatu periode pelaporan untuk kepentingan yaitu 1. Akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Isan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Yang pertama yakni relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Selanjutnya ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada basis akuntansi, yang kedua prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat prinsip substansi mengungguli bentuk formal, yang kelima prinsip periodisitas, yang keenam prinsip konsistensi, yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, dan yang kedelapan prinsip penyajian wajar. Selanjutnya ada unsur laporan keuangan pemerintah. Unsur laporan keuangan pemerintah terdiri dari 7 bagian. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada asumsi dasar pelaporan keuangan pemerintah.
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Adapun asumsi dasar tersebut terdiri dari pertama, asumsi kemandirian entitas, yang kedua, asumsi kesinambungan entitas, dan yang ketiga, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira. Saya akan menjelaskan mengenai PSAP 01 yaitu penyajian laporan keuangan. Adapun tujuan dari PSAP 01 ini yaitu untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Adapun ruang lingkupnya yaitu pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk ke dalam perusahaan negara ataupun daerah. Materi selanjutnya yaitu PSAP 02 yaitu laporan realisasi anggaran. Tujuannya yaitu untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkannya oleh peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkupnya yaitu pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan dengan APBN ataupun APBD tidak termasuk di dalamnya, yaitu perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. Selanjutnya yaitu PSAP 03 yaitu laporan arus kas. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan juga saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan. Adapun ruang lingkupnya yaitu pernyataan standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar yang berlaku, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas. Selanjutnya yaitu PSAP 04 yaitu catatan atas laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengatur penyajian dan juga pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Ruang lingkupnya yaitu standar ini harus diterapkan pada yang pertama, laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha milik negara ataupun daerah. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.